Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Tresna Octavia Sigiro dengan NIM 122370126 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi valuasi tambang pada minggu keempat, di mana pada minggu keempat ini membahas mengenai laporan keuangan. Pada laporan keuangan mencakup 3 pokok pembahasan. Di antaranya yang pertama ada laba. Laba sendiri merupakan selisih positif antara pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan atau individu dari aktivitas bisnis dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Laba menunjukkan keuntungan finansial yang diperoleh setelah semua biaya termasuk biaya operasional pajak dan pengeluaran. Laba sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada laba pendapatan total dikurangi dengan biaya produksi atau biaya langsung. Dan yang kedua ada laba bersih, di mana laba yang tersisa setelah semua biaya termasuk operasional, pajak, dan biaya lain telah dikurangi dari pendapatan. Kemudian yang kedua ada arus kas. Arus kas dalam pertambangan merupakan aliran yang masuk dan keluar dari operasional pertambangan selama periode tertentu. Hal ini mencakup semua transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, dan penjualan mineral. Dan yang ketiga ada neraca. Dalam pertambangan, neraca merupakan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan tambang pada titik tertentu. Neraca ini memberikan gambaran tentang aset dan kualitas pertambangan perusahaan yang membantu dalam profibil perusahaan. Komponen utama di dalam neraca kas yang pertama itu ada aset yang dibagi menjadi 3, yaitu aset tetap atau aset yang asli, yang berumur panjang seperti pertambangan serta pembangunan dan infrastruktur lainnya yang digunakan selama operasi penambangan berlangsung. Yang kedua ada aset lancar atau aset yang berumur pendek. Contohnya itu termasuk kas biaya utang piutang dan persediaan yang dapat dikembangkan dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga ada aset tak berwujud atau contohnya ada hak paten dan merek dagang. Yang kedua ada kewajiban. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek perusahaan, contohnya uang kas ataupun persediaan. Yang kedua ada kewajiban hutang yang perlu dibayarkan, yaitu kewajiban dan hak dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga ada kewajiban jangka panjang, contohnya seperti kewajiban dalam melakukan rehabilitas lingkungan, pemeliharaan alat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada investasi, di mana kegiatan ini dilakukan dengan menempatkan dana atau aset di dalam suatu instrumen perusahaan atau proyek yang kemudian tujuannya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.